Up Corner. 98.5 April Training Station. Selamat pagi Apmenia, selamat pagi Semarang, selamat pagi Indonesia, dan selamat pagi dunia. Apa kabar Anda? Kembali lagi seperti biasa setiap jam 10 pagi sampai jam 12 di Up Radio, program spesial Up Corner. Kita akan ngobrol apapun juga, dan hari ini sengaja kita akan berbincang-bincang tentang marketing, di mana ini adalah penting sekali bagi dunia dunia bisnis, dunia usaha, dan juga menjadi hal yang sangat urgent ketika memang sebagai seorang diri atau personality, kita juga bisa memasarkan bagaimana kita menjadi personal yang mudah diterima di publik. Mas Tommy Arnold Fons akan segera kita undang langsung sengaja. Beliau kan di Kudus. Hari ini kita akan cukup menggunakan teknologi saja dengan bergabung di Instagramnya upradio_smg dan juga di Instagramnya Mas Tommy. Anda mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan nama Tommy Arnold, karena beliau ini sering sekali memunculkan banyak tips-tipsnya tentang bisnis online, terutama di bagaimana pemasaran Facebook, di Twitter, dan lain sebagainya. Nampaknya beliau sudah mulai bergabung, dan Anda yang saat ini dimanapun berada bisa menyimak live streaming juga di upradio.id. Mas, ini karena kita mau dimasukkan di YouTube juga, jadi posisinya landscape. Agak aneh ya, tapi nggak apa-apa. Kita masuk ke orang-orang yang aneh. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisinya di Mas Tommy sama dengan Santi nih, landscape. Iya, siap. Apa kabar nih, Kudus? Kudus, alhamdulillah baik-baik saja. Suasana cerah hari ini. Wah, dan sudah sarapan itu Mas, apa Mas? Kalau Kudus tuh khasnya? Ada soto, ada sate kerbau. Ada lontong. Oh, ada lentok. Oh, lentok, ya. Lentok, ya. Oke. Mas Tom, Siap. ini posisinya kita belum enak nih. Mas Tom masih posisi berdiri, saya posisi landscape. Oh Nggak gitu. Jadi lebih enak. Agak aneh memang. Kan memang sebetulnya Instagram bukan untuk landscape ya, Gini tapi ya? kita pengen aneh pokoknya. Iya. Nah, ini udah ya. Oke. Udah. Mas, Oke, ini adalah ya. edisi perdana ya, yang kita pengen bagi-bagi kepada pendengar Up Radio, Upmania, dan juga sebetulnya untuk fans Mas Tommy apa nih? Mas Tommy Fans Club. Enggak ya? Nggak ada fansnya. Biasa aja. Ini kan judulnya kita Market Corner. Kita akan berbincang-bincang tentang pemasaran. Nah, tidak hanya produk ya, Mas. Personality ini juga butuh dipasarkan ya. Saya ingin bertanya dulu. Ya. Namanya Mas Tommy Arnold Fons ya. Iya. Betul ya. Nah, ini Betul. nama yang cukup agak unik. Apakah ini juga ada relasinya, bagaimana ini penting juga untuk hoki marketing gitu? Ya, Tommy itu sebenarnya bukan nama asli sesuai KTP ya, jauh banget sih. Jadi Nama Tommy artis ya? itu, iya nama panggung. Jadi Tommy itu nama panggilan kecil dari orang tua sih. Oh. Jadi kita kecil namanya panggilannya Tommy, oke. semua anak-anaknya tuh ada panggilan kecilnya. Jadi semua nama panggilan ini beda banget sama yang ada di KTP gitu. Oh, ya. Untuk memudahkan dan sebagai rasa sayang orang tua kali ya Mas ya. Jadi lebih enak saja punya nama panggilan khusus begitu. Betul. Soalnya nama depannya kita tuh sama dengan namanya ayah. Jadi biar nggak bingung. Oke. Ya, ini sudah ada namanya lagi Mas.
namanya dari suhu katanya gitu. Oh iya. Ini berarti ada unsur hokinya. Nah, ini are not fun. Apa nih? Ada sesuatu yang memang ada hubungannya dengan nama itu? Jadi awalnya sih waktu pertama-pertamanya itu Tommy Fans. Kenapa kok ada fans? Fans itu kan dari FUN ya, fun. Jadi saya pengen membahagiakan orang-orang di sekitar kita gitu. Karena pernah Oke. ada dalam posisi yang terpuruk lah, di titik rendah menurut saya gitu kan. Nah akhirnya dari sana saya menambahkan itu. Terus waktu itu saya juga ada profesi sebagai Master of Ceremony, MC. Nah kalau cuma Tommy Oh, aja kurang menarik ya. Jadi kalau Tommy Fans pakai itu ada nilai jualnya. Terus ke oke. sini-sininya mulai berkecimpung di dunia internet marketing. Nah ada salah satu peserta kelas itu usahanya restrukturisasi nama. Nah kemudian Ada ya ada restrukturisasi nama. Oh iya iya. Iya. buat Feng Shui atau apalah gitu kan. Kemudian dikasih tambahan nama Arno di tengah itu. Jadi ya supaya tambah moncer lah seperti itu. Jadi jadilah Tommy Fans seperti itu. Oh, jadi memang saya sebetulnya sengaja untuk memulai ngobrolin soal pemasaran dari unsur nama sendiri itu sudah memberikan judul yang agak Iya. harus dipertanyakan gitu ya. Dan ini sudah diklarifikasi. Yang pasti ini ada betul ya. Jadi memang bagaimana di entertainment itu nama ini menjadi sesuatu yang penting juga untuk bisa menjual dalam arti tanda petik tadi. Nah, Mas Tom, Betul. marketing kalau dulu kita kenalkan 4P ya. Ada place, kemudian price dan lain sebagainya itu. Tapi kalau sekarang sudah beda lagi ya, Mas? Sebenarnya masih sama sih. Masih sama. Cuman untuk yang place itu kan kalau dulu offline, nah sekarang place-nya online. Itu aja sih. Yang selebihnya masih sama. Oke. Berarti ini kan beda tempat aja ya. Yang tadinya offline secara physically itu ada, tetapi sekarang secara online tetap harus bisa dilihat, tapi itu melalui virtual. Nah, Mas Tommy, apa yang menjadi kunci krusial dalam pemasaran di sebuah usaha itu sih, Mas? Pemasaran itu ya jelas harus ada eksistensi dari kita sebagai penjual ya. Nah, apalagi kan sekarang sudah digital. Nah, digital ini kan nggak kelihatan. Kadang-kadang ada toko tapi tidak berupa toko kan, karena tidak lagi menggunakan ruko atau apa gitu. Nah, harus ada eksistensi. Eksistensi ya berarti di sosial media atau di media-media lain gitu. Jadi mulai dari sana dulu. Oke, eksistensi ini penting yang harus diterapkan ya untuk kita dimanapun kalau kita mau bicara soal pemasaran. Buat Anda, Apenia dan juga siapapun yang sekarang sedang mendengarkan perbincangan kita lewat Market Corner ini, baik lewat live streaming apridio.id di frekuensi 98.5 Apridio dan juga di Instagram live apridio_smg dan juga Instagramnya Mas Tommy ini. Kita nebeng juga di Instagramnya Mas Tommy. Mas, ini ada yang sudah bertanya bagus nih Mas. Saya dengar ada informasi Market Corner pagi ini di Apridio. Pertanyaan saya simpel saja. Mana sih yang didahulukan? Produk yang bagus atau marketing yang bagus? Terima kasih dari Nini. Oke, silahkan. Wah, ini sudah tahu informasinya langsung. Pertanyaannya berat banget ya. Belum sudah bikin berat ya. Iya, nah, tapi perlu dipahami dulu marketing itu apa gitu. Dan kalau produk ya udah pasti harus bagus ya. Bagus itu kan dalam artian begini, bukan produk yang dengan kemasan yang mewah, kemudian bahan baku yang mewah. Bagus itu adalah sesuai, menurut saya sesuai dengan kebutuhannya pelanggan dulu. Kebutuhannya pasarnya, dia butuhnya apa. Nah, kalau kita bisa memenuhi kebutuhan pasar, itu bisa disebut produk yang bagus gitu. Kemudian baru kita bicara kualitas. Nah, seperti itu. Nah, kalau marketing sendiri itu sebenarnya sangat luas ya. Marketing itu bisa brandingnya, kemudian sales itu bagian dari marketing. Nah, jadi apa namanya ya harus siap semua supaya produknya laku ya salesnya harus bagus.
Seperti Dan itu. yang pasti antara produk yang dipromosikan atau dipasarkan ini sesuai ya Mas ya. Jadi Betul, tidak hanya tapi di package bagus aja, tetapi secara iya, kualitas zong gitu kan. mm, yang penting kita Hmm, bisa memenuhi kebutuhan pasarnya dulu seperti apa. Jadi Oke, keresahan dari target market kita itu terpenuhi seperti itu. oke. Baik, Mas Tom, kalau bicara soal pemasaran, Mas Tom sudah bertahun-tahun ya, tetapi saat ini memang concern untuk marketing online. Bedanya apa sih Mas antara offline dan online yang membuat kita harus intensif atau tadi kalau Mas Tom bilang, kalau aku mengutip bahasanya Mas Tom itu kita harus narsis gitu ya. Ya, Itu ya. apa Mas? Oke. Ya, ini dalam sudut apa dulu nih, offline atau online ya? Kalau dari Ah, sisi biaya jelas lebih murah online, karena oke. teman-teman yang merintis di online itu kan tidak perlu sewa ruko, tidak perlu sewa gudang dan seterusnya gitu. Jadi Mhm, kalau mhm. biaya itu udah jelas ini sekali apa sangat-sangat murah gitu. Kemudian dari sisi jangkauan online itu akan lebih cepat merambah nasional dibandingkan offline gitu, Ya, ya kan? jadi Dari kuncinya lebih murah kalau soal biaya, lebih cepat ya, secara jangkauan. Oke. iya betul. Mhm. Baik, Mas, ini kita sebelum melanjutkan sepertinya sudah bertubi-tubi saya diserang pertanyaan dari WA, Mas. Di, ada Andin di Semarang. Seberapa Mm-mm. penting sih, Mas dan Mbak, merek menarik minat pembeli? Kasih tips dong untuk membuat merek dagang yang menarik atau membuat orang langsung melihat produk kita. Merek ini bicara soal merek. Bicara soal merek ya, wah ini. Hmm. Bicara soal merek memang tidak bisa sembarangan ya, dan kita sebaiknya ada konsultan untuk itu. Nah, kadang-kadang kan kita apa namanya terlalu terburu-buru menggunakan merek. Tapi sebenarnya Mhm. sih merek itu kan bisa berubah, ya merek itu bisa Ya. berubah. Kalau saya pribadi, mendingan produk saya dikenal dulu dengan merek seadanya dulu gitu. Nah, nanti kalau Oh, kalau ya oke. ini untuk yang misalnya punya budgetnya masih middle gitu ya. Jadi kita jangan Hmm, fokus hmm. sama merek dulu, fokus sama produknya laku dulu gitu. Nanti setelah Oke. kita punya kemampuan lebih, baru memikirkan merek yang sesuai dengan produk kita gitu. Sehingga harganya pun bisa kita naikkan juga. Jadi yang penting produk terpublish dulu, Iya, tershare dikenal dulu, dulu. Heeh. orang aware dulu gitu ya Mas ya. Baru Heeh. nanti merek ini apa itu tidak merusak mindset orang Mas. Maksud saya begini, ini kan dengan produk ini merek ini sudah membrainwash ya, sudah mengencourage pelanggan atau customer. Nah tiba-tiba berubah. Ini seberapa penting beratnya Mas merubah merek itu Mas? Kalau misalnya sudah terkenal, sudah dikenal produknya sih nggak ada masalah ya. Tinggal aja nanti saya Hmm, pernah melakukan itu waktu jualan abon ikan tuna gitu. Jadi waktu itu oke. masih menggunakan mereknya supplier karena saya bukan produsen ya. Sampai Heeh. akhirnya bergulirnya waktu saya bisa menggunakan merek saya sendiri gitu. Tapi orang sudah, Oh, nah, saya tinggal bikin pengumuman untuk merek yang ini sekarang beralih ke merek B gitu. Dan ini. mereka nggak ada masalah, Oh, kualitas dari si produk kan tidak mengalami perubahan. heeh, heeh. Oh, jadi itu ya. Gampang saja ya. Seperti contohnya mungkin nggak apa-apa sih iklan juga ya, kayak Mm-mm. Dynamic gitu ya. Semen yang sudah terkenal gitu ya. Nah, Iya, iya, dirubah nama gitu gitu. Di iya. Indonesia. Nggak ada masalah sih, selama produk kita Hmm, sudah dikenal gitu. Dan si hmm, pelanggan-pelanggan itu sudah tahu bahwa kita adalah pemiliknya gitu. Makanya kalau di oke. online itu tadi eksistensi kita harus terlihat sama orang. Jadi bukan produknya aja, tapi ownernya juga harus narsis di sana. Oh, narsis pokoknya judulnya ya di marketing Iya, era sekarang ini. Narsis ini betul. menjadi hal yang utama. Baik, Laras di Semarang, terima kasih untuk WhatsApp-nya. Sebaiknya seberapa sering kita promo produk di sosial media agar tidak dibilang nyampah, kemudian juga narsis. Kalau narsis memang harus narsis ya. Kalau nyampah ini nggak tahu nih mas, saya kurang begitu paham.
Ya, kalau sosial media kan memang sebetulnya bukan buat jualan ya. Ya. Namanya juga sosial media untuk kita bersosialisasi gitu. Nah, yang dimaksud dengan narsis tadi itu adalah semua kegiatan kita yang terkait sama jualan juga bisa. Misalnya sedang belanja bahan baku, sedang masak, sedang packing, sedang ada di ekspedisi dan sebagainya, diupload aja gitu. Yang penting orang tahu kita tuh jualan apa gitu. Nah, di sosial media sendiri itu kan punya karakter masing-masing. Seperti di Facebook misalnya. Facebook itu kan ada foto profil dan foto sampul. Nah, jualannya menggunakan foto sampul gitu. Itu nggak apa-apa kita hard selling di foto sampul. Kemudian kalau misalnya mau promo produk, mendingan sih seminggu sekali itu minimal. Jangan setiap hari kita promosi produk, karena pada dasarnya kan orang nggak senang dijualin. Nah, karena nggak senang dijualin, kita beri info ke calon-calon pelanggan itu, sebenarnya saya tuh punya produk ini loh, ini kegiatan saya sehari-hari. Saya punya produk namanya cireng misalnya, ya saya sedang belanja bahan bakunya cireng. Saya sedang kemas-kemas, saya sedang melayani pelanggan, nah itu orang sudah ngeh kok. Walaupun kita postingannya kan kegiatan sehari-hari nih, tapi Jadi orang lebih sudah soft gitu ya, tahu. Mas? Iya, orang lebih tahu gitu. Jadi jangan promo yang brutal jangan WhatsApp. brutal. Ya. Dan sekarang sosial media banyak kok fitur-fitur yang memang bisa digunakan untuk jualan. Oke. Tadi memposting atau mempromosikan produk seminggu sekali lah ya, untuk langsung ini produknya seperti apa deskripsinya dan lain-lain gitu ya. Tetapi di hari-hari itu below the line-nya ada. Nah, ini memang ada trik khusus nggak sih, Mas, untuk membuat below the line sebetulnya kita jualan tapi implisit gitu loh, tersimpan. Ya, sebenarnya nggak ada trik khusus sih. Ya itu tadi, yang penting kita memperlihatkan eksistensi kita gitu. Jadi di akun sosial media yang kita pribadi, itu benar-benar kita menunjukkan bahwa saya punya produk gitu. Oke. Ada kalau saya bicaranya Facebook ya, Facebook paling gampang terlihat soalnya kan. Jadi ada foto sampul, ada foto profil gitu kan. Nah itu bisa digunakan untuk hard selling seperti itu. Kemudian ada Facebook Live atau siaran langsung Facebook, itu bisa hard selling juga kita. Tetapi kalau misalnya kita mau posting jualan, ya itu tadi aja seminggu sekali, jangan tiap hari jualan. Orang akan malah nggak respect sih. Karena namanya sosial media itu orang pengen kepo kegiatan kita gitu. Nah kegiatan kita diarahkan yang terkait sama produk gitu. Oke. Dan itu masing-masing sosial media punya karakteristik sendiri-sendiri ya, Mas Top? Betul, betul. Dan ini sudah ada pertanyaan nih. Mas, antara produk dalam bentuk barang dengan jasa atau pendidikan, apakah beda atau sama pemasarannya di sosial media? Terima kasih. Dari Indah. Barang atau jasa ya? Ya polanya sih sama. Polanya sama. Yang kalau di sosial media kan artinya nanti delivernya ya, deliver materi kontennya itu saja yang berbeda sih. Ya kan? Nah, paling enak memang kita sebelum posting-posting itu sudah siapin bahan dulu. Jadi jangan pas hari Senin nih, aku baru mikir konten, aku mau upload apa ya gitu, jangan. Kalau di saya itu polanya setiap hari Senin itu kita akan membuat materi konten untuk 7 hari ke depan. Jadi begitu Selasa tinggal kopas, begitu Rabu tinggal kopas. Jadi kegiatan atau ritual kita setiap hari Senin adalah membuat konten untuk 7 hari ke depan. Nah jangan sampai kita itu baru hari hanya baru mikirin postingnya apa gitu. Sebenarnya sama, barang atau jasa polanya sama kok jualannya gitu. Jadi akan sebaiknya bikin timetable gitu ya, Mas ya, kayak schedule yang harus dilakukan dalam seminggu ke depan, sehingga ini lebih matang lagi gitu ya, Mas ya. Betul. Baik, ini sekali. ada Novan. Mantap coach, kata Novan begitu nih lewat Instagram. Baik, Mas, ini kalau di pandemi seperti ini, orang kan sudah mulai nih dipaksa sebetulnya yang namanya sosial media sudah lama.
Tadinya kita Iya, tidak begitu sadar benar ini memiliki makna atau fungsi yang sangat tinggi. Sekarang work from home dan lain sebagainya terpaksa juga harus menggunakan teknologi ya Mas ya. Nah, iya kalau betul. Mas Tom menyarankan, seperti apa sih kita yang sudah mempunyai ini akun-akun pribadi ini untuk bisa dioptimalkan? Tapi Ya sebentar, ada kalau, pertanyaan nih oh ya, yang sebentar Mas, ada pertanyaan Eh, melalui Instagram. eh, Kita sapa eh. dulu. Nova nih ya, Mas, boleh nggak akun cowok jualan produk cewek dengan akun real? Ya Ini kenapa, pertanyaannya. Nah, sekarang kenapa kan enggak? sudah ada cowok metropolitan. Iya. Ya saya sendiri juga jualan kosmetik gitu, terus apa salahnya gitu kan? Yang penting adalah kan apa namanya kita dapat hasilnya kan tidak dengan menipu gitu kan. Jadi ya Ya. sudah lakukan aja gitu, Ini nggak ada masalah. bicara soal akun real, emang ada Mas akun yang nggak real juga untuk jualan? Banyak Mbak, Istilahnya apa? banyak. Hmm, Jadi gini, hmm. banyak teman-teman tuh bikin apa ya, akun bodong gitu kan. Akun Hmm. cloningan, nah akun cloningan gitu. Jadi gambarnya Sebutannya akun cewek, cloning. tapi jualan ya kayak gitu deh. Jadi mereka banyak menggunakan Hmm. gambar yang bukan dirinya sendiri gitu. Nah kalau saya pribadi sih tidak menyarankan itu ya. Karena memang Hmm. saya pribadi jualannya bukan tipe ternak akun seperti itu. Saya dengan menggunakan satu akun jualan aja bisa kok seperti itu. Tapi ya Oh. itu pilihan aja Hmm. sih, pilihan. Hmm. Hmm. Sebaiknya enggak ya Mas? Gimana? Pilihan Kalau juga. saya sih ya, kalau saya sih mendingan kita yang muncul bukan fotonya orang lain gitu. Nah, itu tadi ya, karena penting juga pemilik usaha ini narsis di situ sehingga trust orang bisa lebih tandem gitu ya Mas ya, kepercayaan itu ya. Betul, betul, betul Hmm. sekali. Hmm. Nah, oke, kembali lagi ke pertanyaan Santi berarti, bagaimana mengoptimalkan akun pribadi ini untuk jualan? Wah, Ya, tapi kok ada yang nanya lagi, Mas? Pertanyaan itu memang second pertanyaan, nggak perlu dijawab dulu kayaknya ya. Kita ya, ada nih yang bertanya dari broadcast ya. Bread Tulisannya Star. terlalu kecil. Oh, Brastar, oke. Mau tanya, Pak Tommy, strategi pemasaran online saat era pandemi ini apa? Brastar, oke. Ini muridnya Mas Tom nggak nih? Ini teman saya dari Kudus ini. Oke. Apa nih strategi di saat pandemi? Ya sebenarnya sih tidak pandemi atau pandemi sebenarnya sama aja ya. Cuman kalau Heeh. di pandemi ini akhirnya kan banyak orang yang sedikit berubah jualannya. Karena seperti saya yang juga jualan rumah joglo kan banyak yang mandek nih. Banyak yang mandek, Heeh. ada pending juga gitu. Akhirnya karena tetap harus butuh penghasilan ya kita jualan produk-produk yang memang sesuai atau dibutuhkan orang saat pandemi seperti ini. Seperti itu, Oke. misalnya kita menjual buah-buahan yang mengandung vitamin C, kita jualan produk-produk suplemen kesehatan, obat-obatan herbal, makan ini yang jualan jamu juga sekarang laris luar biasa Banyak. seperti itu. Heeh. Banyak gitu. Nah, Heeh. kemudian Heeh. kita tinggal apa namanya ya kembali ke awal tadi ketika kita tahu kebutuhan pasar sih walaupun tidak sedang pandemi yang penting kita tuh mengamati pasar nih pasar saat ini butuhnya apa gitu. Nah dengan seperti itu Oke. kita akan mendapatkan ide produk yang bisa diposting di sosial media kita. Heeh. Jadi Jadi ya kebutuhan pasar ini memang yang penting ya, Mas ya? oh iya kalau kita jualan sesuai kebutuhan pasar kan akan lebih cepat laku gitu kan dibanding saya Heeh. Heeh. membuat sebuah produk yang menurut saya bagus tapi pasar yang menginginkannya itu kecil kan saya effortnya lebih lebih besar gitu. Betul, betul. Mas, kita ke WA lagi yang sudah muncul ini dari Tuti. Selamat pagi, Apredio. Pertanyaan saya ke Mas Tommy singkat saja. Bagaimana kalau produknya adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi? Oke. Apakah ini kan sesuatu yang dibutuhkan oleh pasar juga? Apakah dengan promo atau pemasarannya kita juga dengan warna yang beda nanti gimana ya Mas ya? Misalnya
kata-katanya sudah beda, tapi warnanya sama. Apakah ini dituduh plagiat juga atau tidak? Terima kasih, Tuti. Wah, itu ATM maksudnya, bicara soal ATM. oke, sebenarnya ATM itu nggak ada masalah ya. Yang masalah kan amati, tiru, plek, pleketek, nah itu jadi masalah gitu. Itu baru Istilahnya gitu. plagiat gitu kan. Iya, 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 iya. Ya sekarang gini, semua orang kan produksi masker, semua orang produksi masker scuba, itu kan sama gitu kan. Apakah itu akan dibilang plagiat? Kan nggak bisa. Nah, yang membedakan adalah kualitasnya, kan seperti itu. Jadi itulah kenapa kita harus narsis, kita harus eksis di sana supaya orang percaya gitu. Karena ini namanya sosial media, bahkan yang menggunakan marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan sebagainya kan walaupun itu dianggap sebuah platform yang aman, tapi kan tetap ada yang ketipu dari sana kan. Nah, artinya ya kalau kita menggunakan sosial media untuk jualan, lagi-lagi ya kitanya harus muncul sebagai owner, jangan pakai fotonya orang lain gitu. Dan orang Indonesia kan unik gitu. Orang Indonesia tuh unik, mudah terpana. Nah, ini ketika kita walaupun produk kita adalah ATM, ya kita harus munculkan sisi manfaat dan kualitasnya gitu. Pertanyaan yang harus dijawab sama teman-teman adalah kenapa sih orang harus beli produk saya bukan yang lain gitu. Oke. Itu ya. Jadi dicari kenapa harus produknya saya walaupun itu sama ya Mas, sama-sama masker gitu kan. Atau gini deh. Di Roxy, tahu ya Mbak, ITC Roxy Mas di Jakarta ya? Iya. Itu kan satu gedung jualan hal yang sama. Iya. Yang membedakan nanti kualitas pelayanan kalau di sana, seperti itu. Jadi jangan khawatir. Jadi kenapa counternya yang itu laris, yang lain biasa aja gitu ya, jadi di pelayanan. Gitu. Oke, baik. Sekarang ada lagi lewat Instagram, Novans. Jadi stepnya adalah cari pasarnya dulu ya. Untuk tahu produk itu ada pasarnya bagaimana, begitu ya? Ya. Betul, ya betul. Kalau di online sebenarnya gampang, kita tinggal tanya Google aja. Oke, yang lagi dibutuhin di masyarakat apa gitu ya, di pasar apa? Gitu. Nanti akan muncul semua di sana. Betul. Sekarang udah dimudahkan ya Mas dengan adanya Mbah Google itu ya? Sangat dimudahkan. Sangat. Nah Mas, balik lagi nih, bagaimana kita mengoptimalkan akun pribadi untuk jualan? Ya sebenarnya kalau kita bicara Facebook itu kan banyak sekali komponennya. Di Facebook itu ada 3 komponen, Facebook personal, ada grup Facebook dan ada fanpage. Nah itu kan bisa digunakan semua untuk jualan seperti itu. Kemudian di dalam Facebook personal sendiri ada album foto, fitur album foto, ya bisa digunakan untuk jualan. Kemudian ada fitur Facebook Live, siaran langsung. Nah sekarang itu banyak loh emak-emak yang sangat luar biasa, dia hanya menguasai siaran langsung Facebook. Jadi dia langsung gelar dagangannya, jadi di backgroundnya tuh ada baju, ada kaos, ada apapun ya. Ya udah dia jualan gitu. Dia bergabung di grup-grup yang membolehkan siaran langsung, udah jualan di sana. Jadi nggak menguasai teknik yang aneh-aneh, cuman menggunakan siaran langsung dari Facebook, udah jalan. Nah tinggal kita itu mau apa enggak gitu. Iya. Mau apa enggak, kemudian konsisten apa enggak gitu ya Mas ya. Itu yang susah Mbak, konsisten. Benar. Nah ini ada si Andi, selamat pagi Apredio. Pertanyaan saya agak sedikit tidak sama dengan yang dibicarakan sebetulnya melalui marketing online. Kalau marketing online dengan marketing yang langsung itu, secara lifetime itu menang yang mana sih Mas? Wah ini mau dipertandingkan ini si Andi. Yes. Maksudnya offline sama online gitu ya? Iya. Ya kalau di Indonesia sih offline masih oke ya. Tapi kita kan juga sekarang harus mengikuti zamannya digital. Kemudian sekarang sedang masuk masa pandemi, harus social distancing gitu kan. Distancing. Nah sekarang sudah terbukti di selama pandemi ini tuh online menunjukkan kenaikan yang sangat tajam sih, bukan signifikan lagi, tapi kenaikan yang sangat tajam. Terus arus transaksi
baik menggunakan semua platform yang ada, transfer dan pakai apa namanya, kita sebut aja ya Dana, OVO dan sebagainya itu juga meningkat gitu. Nah, artinya kita juga bisa selama-kelamaan kita akan bergeser. Nah, bergesernya adalah dari yang tadinya offline itu menjadi online. Ya, tentunya mungkin tidak secara langsung ya, tetapi juga kita mengedukasi masyarakat kalau mau belanja bisa menggunakan online saja seperti itu. Karena online itu Iya. sebenarnya bisa dibuat sistematis sih. Jadi nanti lama-kelamaan kan paperless ya, benar-benar paperless. Nggak ada lagi kita bikin bond yang ditulis-tulis atau gimana kayak gitu. Yang Tapi kalau rangkap di 3 gitu ya, Mas. jarak 3. Tapi memang Oke. ada beberapa produk yang masih membutuhkan marketing secara offline. Karena orang Indonesia masih suka seperti itu. Oke. Novan, thank you ya. Jangkauannya luas ya, menang yang online lah ya. Oke, pasti ya. Karena sudah bisa dilihat seluruh dunia bahkan ya, karena memang tanpa batas. Nah Mas, ini ternyata ngobrol itu cepet banget kita ya. Nggak terasa. Edisi pertama kita masih perkenalan saja, tapi Siap. kita sudah sampai pada titik apa nih tips-tips dari Mas Tommy sebelum nanti buat yang pengen bertanya soal marketing atau pemasaran ini, khususnya pemasaran online, silahkan dikirim saja ke WhatsApp-nya Up Radio di 0878 333 300 400. Nanti kita akan ketemu minggu depan dan ngobrolin ini dengan Mas Tommy lagi. Mas, kunci pertama apa nih Mas? Kita mengoptimalkan akun-akun yang ada ini di era yang memang sekarang sudah semua digitalized. Ya, kalau kita memang berniat untuk jualan online, yang pertama yang dibutuhkan sebetulnya mental dan mindset sih. Jadi karena gini, online itu kan butuh posting ya, posting dan posting. Konsisten itu bukan seberapa banyak, tetapi seberapa rutin. Jadi minimal sehari harus posting 1 kali. Tapi kita juga harus lihat kompetitor. Kalau kompetitor sehari posting 3 kali, masa ya kita sehari gitu kan? Sekali sehari gitu kan? Nah, kita juga harus melihat seperti itu. Kemudian kita juga harus mengukur kemampuan kita. Jadi sesuaikan saja apakah saya bukan ahlinya ya, saya sukanya menggunakan Facebook atau sukanya menggunakan Instagram atau sukanya menggunakan YouTube, silahkan dimatengin dulu, baru kita menambah media yang memang kita bisa handle. Seperti itu aja sih. Oke. Sebelum kita tutup Mas, ada pertanyaan dari Novan lagi nih. Mas tanya dong, ini jual modul pembelajaran buat apa nih? Sorry. Jual modul pembelajaran buat apa nih? Bisa sudah bergeser dia ya. Bagaimana caranya gitu ya? Gimana sih? Benar ya? Iya. Jual modul pembelajaran. Ya, ini jual pembelajaran buat anak-anak usia dini. Kira-kira bagus nggak? Mengingat, ya bagus. Bagus itu lah tadi ya. Produk yang bagus adalah produk yang bisa memenuhi kebutuhan pasar gitu. Jadi pasar ini tentang apa? Contoh nyata ya, Gojek. Itu kan menjawab keresahan masyarakat gitu kan akan ojek gitu. Dan ketika Gojek muncul ya disambut dengan baik walaupun di awal-awal ada ya gitu deh. Nah, sekarang kan anak-anak sekolah nih. Terus banyak juga ada yang rutin juga guru yang melakukan video conference, ada yang enggak juga. Cuman by WA gitu. Nah, artinya kan supaya anak-anak terus belajar, modul-modul pembelajaran sangat dibutuhkan. Saya kira gitu. Betul. Ini masih kondisi seperti ini dan mungkin juga eranya nanti memang secara budaya sudah berubah ya Mas ya. Bisa jadi itu sesuatu ya. Jadi ada terobosan. Ini ada yang usul Mas. Ya. Tiap hari aja lah ya. Kita bikin seminggu sekali dulu. Mas ini nanti kan banyak juga kelasnya ya. Saya juga cuma hari Senin doang gitu ya. Ya ikuti aja Facebook saya gitu. Oke, dan kalau mau ngobrol sama Santi dan Mas Tommy, jangan lupa setiap Senin ya di Up Radio jam 10:15. Mas, kita ketemu minggu depan. Mudah-mudahan yang sangat singkat ini bermanfaat untuk semuanya ya. Oke.
Thank you Mas, terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi kita sudah bareng-bareng sinau dengan Mas Tommy Arnold Fans. Beliau adalah salah satu founder Joglo Jawa Makmur, spesialis rumah joglo mewah. Kemudian juga beliau adalah digital marketing strategis. Dan Anda yang punya banyak pertanyaan seputar pemasaran bisa hadirkan saja di WA-nya Apredio. Nanti kita akan bahas minggu depan ya di 0878 333 400. Sampai ketemu lagi dan saya Santi Rosalia. Selamat pagi, sukses untuk Anda dari Apredio. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, The Mini Station.